Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, selamat bertemu lagi di ibadah kita hari ini. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan sudah menolong dan menjaga kita di tahun 2021. Dan tentunya kita akan selalu optimis bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Kita akan mulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang mengatakan satu-satunya yang kuandalkan. Kami bersyukur kalau di tahun lalu Tuhan menolong dan memimpin kami melewati 1 tahun. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk kami menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Ada banyak berkat bersama dengan Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan tentukan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di tahun ini ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di saat kami menjalani tahun-tahun ini Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Di dalam nama kami bersukacita. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ketemu lagi dengan saya Advokat Hedi Kristen Nugroho. Di tahun 2022 kita boleh berjumpa kembali dalam anugerah dan berkat yang demikian luar biasa. Kita telah diseberangkan Tuhan, masuk di 2022, meninggalkan 2021. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang sudah disediakan di 2022. Ada banyak pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku perlu fokus. Dalam hidup ini kita perlu fokus. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada sesuatu, maka kita akan mencapai sasaran tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, fokus menjadi satu perhatian kita saat ini yang akan kita renungkan sama-sama. Karena ternyata fokus pada Tuhan itu membawa keberuntungan, membawa keuntungan. Tuhan membawa saudara hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini melihat spion itu kecil, bukan besar. Kenapa? Untuk melihat masa lalu itu cukup kecil saja, nggak perlu yang besar-besar Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudaraku benar-benar berjalan dan fokus bersama dengan Tuhan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Saudaraku perhatikan, lagu ini tadi berkata bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya memimpinku, menolongku. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab masa depanmu sungguh ada, pengharapanmu tidak sia-sia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami dibawa Tuhan masuk di 2022 dan bahkan kami boleh percaya bahwa ada banyak berkat di 2022 yang kami akan nikmati, yang kami akan bagikan kepada banyak orang. Tuhan, mampukan kami untuk kami lebih fokus kepada Tuhan, supaya hidup kami ini bermakna dan berguna buat sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus sertai kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun 2022, sehingga kami boleh berjalan dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Jejak kaki Tuhan akan kami ikuti, dan biarlah tiap langkah kaki kami Tuhan yang menentukan, dan tangan kasih-Nya memberikan kasih kepada kami untuk kami melangkah maju di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan saat ini kami hendak sharingkan biar semuanya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayatnya 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudaraku, kau bisa ambil Alkitab, kau bisa buka dari HP saudara, temukan di sana. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Yesaya 43 ayatnya 18 sampai dengan 21. Nanti disambung dengan Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat ke-16 ya. Kita baca dulu di Yesaya 43 ayatnya 18 sampai dengan 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita sambung ya di Filipi 3. Kita buka di Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudaraku dalam Yesaya 43 ini, di ayatnya yang 18 sampai dengan ayat ke-21 tadi. Firman Tuhan berkata tadi di sana ada kata-kata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan buat buat Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang sudah tumbuh dan kau belum melihatnya. Artinya itu sudah disiapkan. Bagian kita nanti akan melihat. Bapak Ibu Saudaraku, melihat itu membutuhkan mata. Dan mata kita harus fokus. Yang kita pandang adalah Tuhan. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan salah pandang orang lain. Pandang saja Yesus. Saudara pandang Yesus. Saudaraku perhatikan ayat firman Tuhan tadi berkata di sana, lupakan yang telah lalu, arahkan pandanganmu ke depan, karena masa depan itu adanya di depan, bukan di belakang. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengingat yang di belakang, itu artinya mengingat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukan melihat luka-luka hati kita, tidak bertahan pada luka-luka hati kita. Tapi saudara harus bergerak, menyambut masa depan, menerima masa depan. Karenanya saudara perlu fokus, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat, bicara tentang fokus kita harus selalu ingat, inisiatif menghampiri Bapak Ibu Saudara datangnya dari Tuhan.
Waktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, yang mencari Adam dan Hawa adalah Tuhan sendiri. Adam, Hawa, di manakah kamu? Itu artinya yang berinisiatif Tuhan. Jadi di 2022 Tuhan akan mencari Bapak Ibu Saudara. Responi saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Ini saatnya saudara mencari Tuhan. Kalau Tuhan mencari saudara dan saudara mencari Tuhan, ketemu bukan? Ketemu saudaraku. Makanya cari wajah Tuhan. Bergumul, berdoa, bersaat teduh, baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Bapak Ibu Saudaraku, baca firman Tuhan kalau engkau ingin bertumbuh, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, inisiatif mencari Bapak Ibu Saudara adalah dari sisi Tuhan. Karenanya mari Bapak Ibu Saudaraku, responi panggilan Tuhan. Responi saat ini juga. Kalau saat ini saudara merasakan aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, Tuhan lebih butuh, lebih perlu dari saudara, rindukan Tuhan. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudaraku, inisiatif datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca Yesaya 30 ayat 18, bisa dikatakan bahwa Tuhan hendak bangkit menyayangi engkau. Tuhan hendak bangkit menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Buka ya saudara nanti, saudara bisa jangkau Alkitab saudara, kemudian saudara buka di Yesaya 30 ayat 18. Tuhan mau bangkit, hendak menyayangi saudara. Saudara, kalau hari ini kau kurang kasih sayang, engkau selama ini mungkin tidak pernah diindahkan oleh orang sekelilingmu, Tuhan siap menyayangi engkau. Kasih-Nya full di 2022. Tuhan akan nyatakan berkat yang berlimpah dalam kehidupanmu. Karenanya carilah Tuhan, engkau akan mendapatkan kasih-Nya. Fokus pada Tuhan. Ya, yang kedua sekarang yang saya ingin mau sampaikan. Seringkali kita berkata, kok saya nggak merasakan kasih-Nya Tuhan? Tadi disitu dikatakan bahwa di masa depan Tuhan sediakan banyak hal. Di padang gurun, sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan bikin di sana akan ada air yang memancar di padang gurun. Bagus, saudara perhatikan, di padang gurun sangat mustahil ada air. Kalau sampai ada air, itu mukjizat artinya. Mungkin kau sudah mengalami padang gurun dalam kehidupanmu. Engkau merasakan kering. Engkau merasakan sesuatu yang panas dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah merasakan kesejukan. Tuhan akan bikin di 2022 akan ada air yang akan menghilangkan dahaga saudara. Bukan hanya sekedar dahaga karena haus secara daging, tapi secara roh. Saudara akan diberikan air kehidupan. Barang siapa menerima Roh Kudus, maka dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudara tidak hanya minum sendiri, tapi saudara kasih minum kepada orang-orang lain. Di luar sana, orang-orang belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus, ngorong saudara, haus sekali saudara. Mereka butuh air kehidupan. Bukankah Yesus adalah air kehidupan itu sendiri? Bagikan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya saudara juga bisa berbagi berkat, supaya tidak hanya saudara saja yang hilang dahaganya, tapi banyak orang yang boleh terselamatkan oleh melalui saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan akan bikin mukjizat ini, sering kali mungkin saudara berkata, aku tidak pernah merasakan Tuhan, aku tidak pernah melihat Tuhan. Halo, dengar saudaraku, bahwa Tuhan akan menjangkau saudara. Masalahnya adalah latihlah kepekaan mendengar suara Tuhan. Latihlah hati saudara untuk peka mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan akan kasih penglihatan kepada saudara. Dia akan memberikan suaranya kepada saudara. Karena itu saudaraku, sering kali yang menyebabkan kita nggak pernah mendengar suara Tuhan, sering kali kita tidak pernah merasakan Tuhan, karena kita fokus pada masalah kita, bukan fokus kepada Tuhannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saudara harus fokus kepada Tuhan. Waktu saudara fokus kepada Tuhan, masalahmu tiba-tiba terselesaikan. Tuhan kasih hikmat dalam pikiranmu sehingga semuanya selesai. Saya sebagai seorang advokat pengacara, untuk saya memahami masalah orang lain, saya fokus mendengarkan masalah klien-klien saya. Tapi waktu saya akan menyelesaikan masalahnya, saya fokus kepada Tuhan. Tuhan beri aku hikmat bagaimana cara menyelesaikannya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat dalam pikiran saya. Tiba-tiba Tuhan memberikan ide-ide untuk bagaimana saya menyatukan, mendamaikan mereka, atau menyelesaikan dalam upaya hukumnya. Saudara perhatikan baik-baik, bahwa ketika kita ini fokus kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan suaranya, merasakan sentuhan kasih-Nya. Karena itu saudara butuh fokus kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini
fokus kepada Tuhan, maka hati kita menjadi tenang. Waktu hati kita tenang, wajah kita akan berseri-seri, wajah kita akan mengalami yang begitu glowing, bahasa sekarang ini ya. Jadi bersinar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita dekat-dekat sumber terang. Terang itu mencahayakan, cahayanya menyinari hati kita, kemudian kita tenang. Kenapa? Karena kegelapan dienyahkan oleh terang. Tapi kalau saudara bersekutu dengan kuasa kegelapan, adanya wajahnya muram, rasanya ingin dendam, senantiasa ada rasa tidak terima. Kalau saudara tidak fokus sama Tuhan, adanya kemerungsung, gek-gek, was-was, ragu, bimbang, cemas, satu paket saudaraku. Oleh karenanya, jangan mau saudara dibodoh-bodohin sama kuasa kegelapan. Jangan ikuti kuasa kegelapan, ikuti Tuhan Yesus. Jangan ikuti pikiranmu, ikuti pikirannya Tuhan. Jangan turuti keinginanmu, ikuti keinginan Tuhan. Maka semuanya pasti akan mengubah wajahmu menjadi berseri-seri, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang masa depan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau saudara datang kepada paranormal, kutuk itu akan turun kepada saudara, anak keturunan saudara. Karena saudara hanya akan dibodoh-bodohin oleh kuasa kegelapan. Waktu saudara tanya kepada paranormal, ramalan-ramalan itu hanya akan membawa pikiran saudara menjadi kata iman negatif. Dan terjadilah sesuai ramalan itu. Tapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang datang ke peramal-peramal tempatnya tidak di sorga, tapi di neraka. Karena itu jangan pernah datang dan jangan pernah percaya pada ramalan-ramalan yang sesat itu. Yang benar adalah Tuhan sudah menentukan masa depan saudara sungguh ada dan indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah datang kepada para peramal. Percaya kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Peramal itu hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengubah masa depan. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya tahu masa depan, tapi bisa merubah saudara untuk saudara merubah masa depan. Percayalah, apapun kondisi dan keadaanmu saat ini, Tuhan mampu mengubah keadaanmu supaya ketika engkau diubahkan oleh Tuhan, sekelilingmu berubah. Banyak orang boleh diberkati lewat keberadaan kehadiran Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya, kalau kita ini berjalan fokus bersama dengan Tuhan, kita tidak akan tersesat dalam hidup ini. Makanya tadi kalau kita lihat di Filipi, bahwa aku mengarahkan pandangan mataku kepada surga. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa tujuan kehidupan kita sesungguhnya. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi ini membawa kita fokus kepada Tuhan. Apa panggilanmu, saudara? Saya dipanggil menjadi seorang advokat pengacara, harus membela orang-orang teraniaya secara hukum. Hak hukum mereka yang saya bela. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak membela orang bersalah, tapi dalam sisi orang bersalah ada hak hukumnya. Makanya saya akan mengupayakan. Saya tidak berjanji perkara pasti menang. Tidak. Seperti dokter, dia nggak boleh berjanji bahwa dia pasti bisa menyembuhkan. Nggak boleh. Kesembuhan itu haknya Tuhan. Dokter hanya bertugas mengobati. Sama seperti kami para advokat pengacara. Kami berupaya hukum. Supaya kalau memang ada hal-hal yang terlanggar, hukum kembali ditegakkan, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah hukum kasih yang Tuhan berikan ini menjadi solusi atas setiap permasalahan Bapak Ibu Saudaraku? Munculnya perselisihan, munculnya permasalahan, konflik itu karena kepentingan. Ada iri, dengki, benci, dendam. Itu munculnya masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau hati saudara melakukan hukum kasih, semuanya akan indah adanya. Semua menjadi tertata dengan bagus karena konsep surga yang terjadi di dunia. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk lebih fokus lagi sama Tuhan. Kalau hari ini kau sudah fokus, kau punya jam doa, kau punya jam pujian penyembahan, engkau hidup berarti dan kau sudah lakukan pelayanan, yuk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita fokus sama Tuhan, kita tingkatkan. Kita jangan sampai sibuk oleh karena pelayanan kita, tapi bila kita sibuk mendekat dengan Tuhan,
Bapak Ibu Saudaraku, saya seorang advokat pengacara, saya melayani Tuhan, saya juga boleh bekerja. Kemudian saya percaya bahwa di mana pekerjaan saya, panggilan saya untuk menjadi seorang advokat pengacara, sekaligus saya boleh sharing firman Tuhan, memimpin pujian penyembahan. Saya mengucap syukur semua kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena yang saya jadikan pegangan saya adalah panggilan surgawi, hadiah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini fokus kepada Tuhan, maka fasilitas kerajaan sorga dikirim buat kita. Kita hidup ini difasilitasi kerajaan sorga. Kita ini anak-anak kerajaan. Kita ini orang-orang, anak-anak ketebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Harga diri saudara itu sangat mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara tidak menjadi rendah ketika direndahkan orang lain. Ketika sudah dibully orang lain, saudara tidak menjadi minder karena harga diri saudara itu mahal. Mereka orang-orang mencibir saudara, mengejek saudara, mereka hanya butuh doa saudara, butuh senyum saudara, butuh sapa saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah ketika engkau mengalami berbagai macam pergumulan, karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Fokus pada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya di sini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan bahwa ketika pikiran kita memikirkan tentang sesuatu, itu yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran bagaimana saya berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana saya jadi berkat buat sekeliling saya, bagaimana saya untuk bisa hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu yang akan terjadi. Maka hidupmu akan berarti dan berharga. Tapi kalau fokus semuanya uang, dan uang, betul manusia butuh uang, tapi tidak pernah ada ayatnya Tuhan menciptakan uang. Kalau firman Tuhan berkata, cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu, janganlah menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini hidup fokusnya sama Tuhan, sumber berkatnya itu Tuhan, jalan berkatnya itu manusia. Ketika saya menangani setiap perkara, saya hanya melakukan dengan ketulusan saya, berjuang semaksimal mungkin. Urusan berkat itu Tuhan yang mengaturnya. Kadang-kadang saya gratiskan ketika konsultasi. Kadang-kadang saya membantu orang yang sedang bermasalah tanpa saya minta sepeser pun. Justru saya keluarkan uang. Kenapa? Karena saya sedang rindu berbagi. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan kita ini, standar ukurannya bukan uang. Tapi standar ukurannya, sudahkah engkau berharga kehidupanmu bagi orang lain? Sudahkah engkau migunani tumraping liang? Sudahkah engkau berharga dan bermanfaat bagi orang lain? Uangmu tidak akan mengubah kehidupanmu Bapak Ibu Saudaraku, tapi perubahan karaktermu akan mengubah keadaan dan sekelilingmu. Ketika kau berubah, engkau disukai banyak orang, berkat akan datang dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan kita ini ditentukan oleh fokus saudara dalam hidup ini. Kalau fokus saudara kepada Tuhan, semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Jangan salah fokus Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa dalam setiap kehidupan kita ini yang dibutuhkan adalah fokus. Fokus dalam pelayanan, fokus dalam bekerja, fokus untuk mencintai keluarga saudara, fokus untuk mengasihi anak-anak saudara, fokus untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa pesan Tuhan di 2022 ini meminta Bapak Ibu Saudaraku untuk lebih fokus sama Tuhan. Memang masalah tidak bisa kita hindari. Masalah harus kita hadapi. Karena masalah adalah emas dari Allah. Apakah iman Bapak Ibu Saudaraku adalah 24 karat, 22 karat, atau sekarat, yang artinya tidak bisa lakukan apa-apa? Fokus sama Tuhan akan mendongkrak iman saudara semakin kuat. Iman saudara yang kuat, saudara dimampukan menghadapi masalah demi masalah. Dan kepastian Tuhan adalah engkau lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan hindari masalah, hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada instruksi dari kerajaan sorga. Semua masalahmu ada dalam planning rencana Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku. Tetap percaya bahwa fokus pada Tuhan menjadi kunci sukses di 2022. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan untuk kami melupakan apa yang telah lalu yang ada di belakang kami. Dan kami fokus kepada Tuhan yang ada di depan kami. Supaya kami mengerti instruksi apa yang surga berikan. Supaya kami mengikutinya. Sehingga dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam segala kami hidup di masyarakat, kami boleh menjadi berkat. Karena fokus kami adalah Tuhan. Maka ketika fokus sama Tuhan, cinta kasih Tuhan, kasihnya Tuhan, kemurahannya Tuhan, dan yang lain buah-buah roh itu dapat kami bagikan kepada banyak orang. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak pernah fokus Tuhan, atau fokus kami kemudian mengalih bukan kepada Tuhan tapi kepada yang lain. Ampuni kami Tuhan, dan mari Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan sudah kami terima dan yang akan kami terima sepanjang tahun 2022. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan hormat di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah fokusmu kepada Tuhan akan menentukan perubahan kehidupanmu. Kau semakin diberkati Tuhan, semakin luar biasa, dan siapkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku berjalan bersama Tuhan, menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.